Berjumpa kembali dengan saya Wahyu Tri Prasetyo, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 02 Salam, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Endang Winarse, guru kelas 6 di SD 02 Salam. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam, Wahyu. Bagaimana kabar Bu Endang hari ini? Kabar saya alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah Bu Endang sehat. Mohon maaf Bu Endang jika hari ini saya meminta Bu Endang untuk meluangkan waktunya sebentar. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelum saya mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan supervisi di dalam kelas nanti, Ibu nanti adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang kita lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik. Begitu ya Bu Endang? Apakah Bu Endang sudah siap untuk melakukan percakapan pra-observasi ini? Baik Bu Endang, apa Bu Endang sudah memilih pembelajaran apa yang Ibu sampaikan ke anak-anak saat observasi nanti? Sudah. Pembelajaran berdiferensiasi. Apakah Bu Endang sudah mempersiapkan perangkat pembelajarannya seperti modul ajar, alat peraga, sarana dan prasarana yang Bu Endang gunakan saat pembelajaran nanti? Untuk modul ajarnya sudah saya siapkan. Kemudian untuk alat peraga itu meliputi benda-benda dari lingkungan sekitar. Kemudian nanti juga saya menggunakan video yang tentunya akan tidak lepas dari proyektor supaya anak-anak bisa menyaksikan semuanya. Kemudian saya juga menggunakan beberapa buku referensi yang berkaitan dengan pembelajaran yang akan saya laksanakan hari ini. Selain itu juga anak-anak sudah saya minta untuk membawa HP untuk mengakomodir anak-anak yang tipe belajarnya. Baik Bu, untuk selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Bu Endang. Yang pertama berkaitan dengan persiapan Bu Endang. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Bu Endang capai? Tujuan pembelajaran untuk pembelajaran kali ini yang pertama nanti melalui pengamatan video, pengamatan dari benda langsung, kemudian pengamatan gambar, anak-anak dapat mengklasifikasikan antara perkembangbiakan alami maupun buatan. Kemudian yang kedua dari hasil unjuk kerja, hasil unjuk kerja nanti anak-anak juga dapat membedakan cara-cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami maupun buatan. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai adalah ada nanti sikap, jadi perlu diperhatikan bagaimana anak-anak itu dapat bekerjasama dengan temannya. Kemudian dari sisi kognitif itu seberapa jauh pemahaman mereka mengenai materi ini dan juga keterampilan dalam penugasan, baik penugasan secara berkelompok maupun mempresentasikan di depan. Baik Bu, saya ingin tahu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bu Endang terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, dan metode pembelajarannya. Untuk strategi pembelajaran menggunakan pembelajaran berdifferensiasi yang terintegrasi dengan PSE, pembelajaran sosial emosional yang berpihak pada siswa. Kemudian untuk modul pembelajaran saya menggunakan PJBL, yaitu pembelajaran
basic learning ya. Kemudian metode pembelajarannya menggunakan ceramah, kemudian diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Berarti Ibu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang yang berpihak pada siswa, kemudian untuk model pembelajaran memakai PJPL, metode pembelajaran ceramah, diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Kemudian Bu, saya ingin tahu media pembelajaran yang Ibu gunakan. Yang pertama itu tidak lepas dari IT, saya menggunakan video yang dikoneksikan dengan internet, kemudian tentunya juga harus dikoneksikan dengan proyektor supaya satu kelas bisa menyaksikan semuanya. Kemudian juga menggunakan HP, kemudian menggunakan bahan dari lingkungan sekitar, buku-buku referensi yang menunjang pembelajaran materi pembelajaran pada. Nah, kira-kira kapan Bu Endang akan melakukan proses pembelajaran tersebut? Segera pada hari ini. Baik, berarti saya akan melakukan observasi pembelajaran Bu Endang pada hari ini. Saat itu saya akan melakukan supervisi di kelas. Di kelasnya Bu Endang, saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas saya. Kemudian setelah melakukan kegiatan observasi di dalam kelas Bu Endang, kita akan melakukan percakapan tahap selanjutnya, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri percakapan pra observasi ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini, Bu? Saya mendapatkan gambaran tentang persiapan yang lebih matang, karena dengan ini saya terbantu dalam mempersiapkan pembelajaran yang akan saya lakukan, seperti pembelajaran yang akan saya lakukan dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, metode pembelajaran, serta media apa saja yang akan saya gunakan ketika pembelajaran. Jadi sudah saya persiapkan dari awal sebelum kegiatan. Terima kasih Bu Endang sudah meluangkan waktunya hari ini. Kita melaksanakan kegiatan pra observasi sampai ketemu di kegiatan observasi nanti. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu lagi di observasi kelas dan pasca observasi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke materi mata pelajaran IPA untuk perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Ya. Tadi sudah disiapkan, sudah bernyanyi. Nah, kita apa yang akan kita pelajari pada hari ini ya? Kemarin kita sudah mempelajari tentang perkembangbiakan hewan, perkembangbiakan pada hewan. Ya, apa saja kemarin? Ada fertilisasi secara eksternal dan
internal. Kalau yang eksternal itu yang bagaimana? Yang pembuahannya di luar tubuh, ya teman-teman. Mengerjakan setelah dulu baru dibuahi. Kalau yang internal pembuahannya di dalam tubuh. Ya. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Ada yang alami dan ada yang buatan. Ya, sebelumnya guru mau tanya dulu. Ada yang tahu bagaimana cara kentang berkembang biak? Ada yang tahu? Kentangnya belum ya. Nanti akan kita pelajari. Kemudian yang kedua, terus lengkuas tahu ya? Cara berkembang biakannya bagaimana tahu? Iya, nggak tahu. Ya nanti kita pelajari lagi ya. Kemudian kalau tanaman mawar dipotong kemudian ditancapkan di tanah, apakah kira-kira nanti tanaman mawar itu bisa tumbuh? Bisa. Sudah coba berarti? Oke. Kita lihat. Nah, kita nanti mempelajari perkembangbiakan tumbuhan itu manfaatnya apa? Paling tidak kita dapat mengetahui berbagai cara perkembangbiakan secara vegetatif alami dan buatan. Dapat memberikan contohnya. Ya nanti kalian harus bisa memberikan contohnya masing-masing dari perkembangbiakan hewan. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini itu kalian nanti bisa mengamati gambar, bisa melihat video atau pengamatan langsung yang sudah guru siapkan di pos-pos itu ya. Di sana juga ada buku-buku referensi untuk kalian membuat tugas. Nanti akan guru sampaikan tugasnya. Ya. Dapat menyebutkan atau mengklasifikasikan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami maupun buatan dengan baik. Kemudian yang kedua, nanti ada yang presentasi. Ya, hasil dari tugas kalian ada yang presentasi ke depan. Kemudian menyebutkan cara-cara perkembangbiakan hewan, perkembangbiakan tumbuhan baik secara alami maupun buatan. Penilaiannya nanti ada 3 ya. Ada sikap, kognitif maupun keterampilan apa saja kita sudah pernah melakukan. Kemudian kita masuk ke materi. Perkembangbiakan pada tumbuhan ada 2. Yang pertama itu adalah secara generatif. Kalau generatif itu berarti melibatkan sel kelamin jantan dan betina. Terus kalau pada tumbuhan berarti melibatkan benang sari atau serbuk sari dan kepala kulit. Sedangkan yang secara vegetatif itu tanpa melibatkan serbuk sari dan kepala kulit. Terus kalau yang perkembangbiakan pada tumbuhan itu juga dibagi menjadi 2 macam. Ada yang alami tanpa bantuan manusia dan ada yang buatan dengan bantuan manusia. Nah, kita cari contoh-contohnya. Contoh perkembangbiakan vegetatif secara alami. Di situ ada umbi. Contohnya apa di situ? Ketela ya. Umbi ya, atau bisa juga kentang ya. Ada umbi lapis, contohnya apa? Bawang. Lili tahu bunga batuk? Tahu bunga batuk bunga lili? Ya, nggak tahu. Rojok, ya itu nanti biasanya itu tumbuh liar di sekitar kalian. Cuma kalian nggak tahu namanya barangkali. Tapi saya yakin, guru yakin kalian pernah lihat. Kemudian tunas batang, contohnya itu berarti tanaman pring atau bambu. Ada lagi pisang. Terus pora, contohnya jamur apa lagi? Tumbuhan paku ya. Terus kalau itu ada batang yang menjalar, kemudian nanti batangnya itu akan tumbuh akar, kemudian jadi tanaman baru. Contohnya strawberry boleh, rumput teki boleh, atau gagan boleh. Nah ini yang bisa kita amati ya. Tunas akan dari daun akan muncul tunas baru. Ada yang punya tanamannya? Ya. Nah sekarang contoh perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Contohnya yang pertama stek batang apa tadi? Tanaman dipotong kemudian ditancapkan. Terus ada juga cangkok. Nah ini besok kalau ujian praktek kalian mempraktekkan cangkok. Ya ini butuh
sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. Caranya bagaimana besok kita? Terus sambung itu bagaimana? Oh, ada batang tanaman pokok, kemudian ditancapkan tanaman lain yang berbeda kualitas, nggak berbeda-beda. Kalau misalnya tanaman mangga tancapin jambu nggak bisa, harus sama-sama mangga. Hanya saja mungkin mangga yang bawah itu mangga sengit, yang atas itu mangga mana lagi bisa seperti itu. Harus satu jenis. Kemudian menempel atau okulasi harus sama dengan sambung. Hanya saja kalau menempel itu dengan menggunakan mata tunas. Ada yang pernah mencoba? Ini contohnya pada bunga kamboja. Dalam satu tanaman ada bunga kuning, ada bunga pink, ada bunga putih. Pernah lihat kamboja Jepang? Nah, itu adalah teknologi dari stek, bukan stek apa? Okulasi. Ya. Kemudian merundo hampir sama dengan apa tadi? Tadi apa? Berarti ya, hanya saja ini bantuan manusia. Batang yang panjang kemudian ditiunke, kemudian ditaruh ditimbun dengan tanah, akhirnya tumbuh akar. Setelah dipotong dia akan bisa jadi tumbuh tanaman. Untuk jaringan, nah ini membutuhkan teknologi tinggi dan biaya yang sangat tinggi. Ya, kita saksikan video itu lebih dulu. Nah, jika di video sebelumnya kita sudah belajar perkembangan secara interaktif yang melibatkan putih sebagai betina dan benang sari sebagai jantan, yang nantinya selesai akan menjadi kepala putih melakukan penyerbukan dan pembuahan. Selanjutnya, bagaimana dengan vegetatif? Mari kita cari tahu lewat video ini. Oh, ada apa saja? Jadi bisa Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja. Dapat dikatakan bahwa perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui kawin. Perkembangbiakan vegetatif ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami tidak melibatkan campur tangan manusia. Contoh vegetatif alami yang pertama adalah spora. Pokok spora atau sporanium akan pecah, lalu spora akan keluar dan jatuh di tempat yang cocok. Spora akan tumbuh menjadi tanaman baru. Spora fungsinya mirip dengan batu. Apakah kalian tahu contohnya? Ya, lumut dan pakis. Ini adalah gambar tanaman pakis. Kalau kita lihat lebih dekat, pada daun terdapat sporanium. Yang kedua adalah tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Pasti kalian sudah mengenal contohnya. Pisang dan bambu. Ini adalah tanaman pisang yang sering kita jumpai. Jadi jangan heran meskipun tanaman pisang tidak dirawat, mereka akan tumbuh subur karena melakukan perkembangbiakan secara vegetatif. Selanjutnya adalah bambu. Lihat fungsi dari tumbuh. Perkembangan vegetatif dengan umbi ada 3, umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kita mulai dari umbi batang. Umbi batang adalah batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Biasanya digunakan tanaman untuk menyimpan cadangan makanan. Kalian pasti sering memakannya. Ya, contohnya adalah kentang dan lengkuang. Ini adalah tanaman kentang. Jadi, ketika kalian menanam kentang, dan kentang itu akan tumbuh tunas-tunas baru yang nantinya akan menjadi pohon kentang. Umbi lapis. Umbi lapis adalah lapisan-lapisan daun atau susunan yang berlapis-lapis yang mengelilingi batang
dan tumbuh di dalam tanah. Apakah kalian masih ingat contohnya? Ya, bawang merah dan bombay. Jadi ketika kalian menanam bawang di suatu media, entah air ataupun pupuk atau tanah, bawang itu akan menumbuhkan tunas baru seperti pada gambar ini. Umbi akar. Umbi akar adalah akar yang menggembung, namun tidak berluas-luas, berisi cadangan makanan. Contohnya, tomat dan wortel. Ini adalah tanaman lobak. Jadi ketika kalian ingin lobak, kalian bisa memotongnya, namun tidak menghilangkan pangkal batangnya. Dan ketika kalian tancapkan ke tanah, lobak itu akan tumbuh kembali menjadi tanaman lobak yang baru. Selanjutnya, akar pinggang. Akar pinggang atau ujung adalah batang yang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah, berbentuk akar, berbentuk buku atau berluas-luas. Coba kalian perhatikan jari kalian, itu adalah contoh berluas-luas. Contohnya ada kunyit, jahe, lengkuas, dan masih banyak lagi. Ketika kita ingin menanamkan yang baru, kita bisa memotong sedikit lengkuasnya dan menguburkannya kembali ke dalam tanah. Vegetatif buatan, yaitu melibatkan tanaman manusia. Contohnya adalah cokok, yaitu mengusahakan batang tanaman berakar sebelum ditanam ke tanah. Langkahnya adalah mengupas kulit batang, lalu membungkusnya dengan tanah humus sehingga akar dapat tumbuh pada bagian yang dikupas tersebut. Contoh tanaman yang dapat dicangkok adalah apel, mangga, dan nangka. Memotong bagian tumbuhan, kemudian ditanam dan dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Contohnya singkong dan mawar. Nah, jadi batang singkong kamu potong, lalu tinggal kamu tancapkan saja ke tanah dan batang itu akan menumbuhkan akar. Sini toh ya, sini toh. Ini nanti guru minta untuk sama. Terus sini gambar, sana gambar. Terus Najwa sama yang tadi guru tunjuk tadi presentasi. Oke. Ini bandingkan Najwa ya. Ini ya. Ini gambar mana? Gambar yang seperti ini. Terus untuk yang kelompok sini nanti silakan ke pos sana mengamati tanaman. Paham ya? Terus untuk kelompok sini gambar, kelompok sana gambar. Kelompok sana juga gambar. Ya. Mengamati kelompok sini, mengamati pos itu. Apa sini? Di putar-putar juga boleh. Terus untuk yang kelompok sini apa ya? Terus untuk yang kelompok sini nanti silakan ambil bukunya di sini, Wek. Ya. Ambil buku kemudian di buku-buku ini ditaruh di sini kemudian untuk bahan gambar. Gambarnya seperti ini. Oh ya. Oke, kamu gambar saja. Ini mau apa? Gambar itu gambar seperti ini. Nanti setelah kita ambil gambar untuk ambil apa sih? Scan untuk kegiatan. Habis itu wes cara aktif-aktif. Sementara apa yang kegiatan yang akan kalian lakukan untuk kelompok sini, kelompok juga ya. Ini nanti membuat tugas dalam bentuk rekaman, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan alami. Kemudian untuk kelompok satu ya, kelompok dua nanti membuat peta konsep tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, alami dan buatan. Bukunya ada di sana, silahkan diambil nanti ya. Sama juga kelompok tiga juga sama, membuat peta konsep untuk perkembangbiakan vegetatif, alami dan buatan. Kemudian untuk yang kelompok 1, 2, 3, 4 ya, 4 itu silakan boleh diamati. 4 dan 5 silakan boleh diamati tanamannya ya, silakan menuju ke meja
yang ngerti namanya. Setelah itu buat peta konsep untuk perkembangbiakan tumbuhan secara alami berputar dan jalan. Bisa dimengerti ya? Silakan sekarang. Untuk kelompok 4 dan 5 silakan boleh ke meja untuk mengamati cara perkembangbiakan tumbuhan. Untuk yang kelompok 2 dan 3 silakan ambil bukunya di sana. Ambil buku di sana. Ambil buku di sana. Di sana juga boleh. Terus setelah itu buat peta konsep. Itu sudah, silakan buat peta konsep berdasarkan buku. Berdasarkan buku referensi kalian. Yuk, silakan dibuka yang menyasar ke perkembangbiakan tumbuhan. Silakan mengambil boleh silakan. Tangan bukunya. Untuk kelompok ini silakan. Ya nanti boleh dibawa ke sini atau nanti dikembalikan. Boleh dibawa nanti. Ya, ini buat rekaman ya, buat rekaman. Oke, buat rekaman. Nah, Bawi silakan buat rekaman. Perkembangbiakan tumbuhan secara alami dan buatan. Ya, silakan digambar, dibuat peta konsepnya. Yang membuat rekaman juga silakan dikerjakan. Oke. Ya, tadi sudah melakukan kegiatan manifest ya. Sekarang guru minta kepada kelompok 3 tadi yang membuat peta konsep, ya silakan untuk mempresentasikan hasil tugas kelompok kalian ke depan kelas. Semuanya maju. Silakan, yang lainnya kita dengarkan. Apakah sesuai dengan tugas yang dikerjakan oleh kelompok masing-masing ataukah tidak? Tengah dong, yang bapak tengah. Andi Nabawi. Ya, agak di depan aja kalau sudah nggak enak. Kalau depan atau nggak ke sana nggak apa-apa. Yang penting presentasinya enak. Ya silakan. Yang lainnya dengarkan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan regenerasi tumbuhan. Perhatikan. Regenerasi buatan dan regenerasi alami. Ya. Contohnya Sopora. Contohnya apa? Serut dan Pak. Betul. Apa lagi? Zoma, contohnya sakit dan gigi. Ya. Tunas, contohnya bambu dan pisang. Ya. Ubi, batang, contohnya pisang dan gigi. Ya. Tunas adventif. Tunas adventif. Contohnya telur bebek. Ya, betul. Perkembangbiakan regenerasi buatan. Ya, buatan sekarang perhatikan. Contohnya apa? Regenerasi buatan. Contohnya merunduk. Betul. Stek. Betul. Betul. Ya. Ya, sudah. Ya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Betul sekali ya. Ya, terima kasih sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. Silakan diletakkan dulu ya. Diletakkan dulu, habis diletakkan dulu ya. Kita akan berhenti sejenak, rehat sejenak, ya. Kita akan melaksanakan mindfulness. Apa itu? Nanti kita tahu ya. Kegiatan yang dapat menenangkan. Ya. Pertama, semua aktivitas dihentikan terlebih dahulu. Duduk dengan nyaman. Semuanya duduk dengan nyaman. Ya. Silakan. Sudah nyaman semuanya? Silakan ambil nafas dalam-dalam. Hembuskan. Lagi. Ambil
ya. Ya kita serius ya. Ambil nafas dalam, hembuskan. Lagi, ambil nafas dalam lagi, hembuskan. Pejamkan mata, semuanya pejamkan mata. Semuanya pejamkan mata. Kemudian ambil nafas lagi pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Jangan mengganggu teman yang lain dengan aktivitasmu. Temanmu butuh tenang. Ambil nafas lagi, hembuskan lagi. Sudah? Kalau sudah, silahkan masih dengan memejamkan mata. Ya, pusatkan pikiran pada sekeliling. Dengarkan apa suara yang ada di jauh sana, di luar sana. Dengarkan dengan rileks. Dengarkan dengan rileks. Apapun ada suara yang di sana, dengarkan dengan rileks. Dengarkan dengan santai, dengan rileks. Sudah. Perhatikan suara apa yang ada di jauh sana. Jangan saling mengganggu temannya. Ya, pusatkan fokus pada diri kalian masing-masing. Ya, nyamankan posisi. Ya, silakan mata dibuka kembali. Mulai aktivitas lagi dengan senyuman. Oke, sudah ya? Sudah, tadi namanya mindfulness ya, untuk merelakskan beban atau pikiran kita. Nah, sekarang coba sedikit sebentar. Coba kita akan menebak, ya, menebak. Kira-kira emoji ini menunjukkan perasaan yang bagaimana? Perhatikan gambar pertama. Apa itu? Tertawa. Iya, tertawa. Dia senang ya. Mungkin dia melihat sesuatu yang lucu. Perhatikan cara dia tertawa. Bagaimana? Nah, lepas tuh ya. Perhatikan gambar yang kedua. Bawahnya menangis. Berarti dia perasaannya bagaimana? Gambar yang ketiga semangat. Ya, semangat. Ya, perhatikan di situ. Perhatikan matanya seperti itu, ya, tangannya seperti itu menunjukkan dia semangat. Gambar yang keempat atas kanan, apa itu? Sakit. Ya. Ada yang sakit di kelas ini? Tidak ada yang sakit. Ya. Perasaan sakit bisa digambarkan seperti itu. Kemudian bawahnya yang kelima, bingung. Ya. Dia bertanya-tanya dengan sekelilingnya, mungkin dengan temannya, temannya seperti itu, dengan keadaan sekelilingnya dia bertanya. Kemudian yang terakhir gambar keenam apa itu? Perhatikan matanya melotot, ya. Pipinya merah, mukanya merah, ya, menunjukkan kalau dia sedang emosional. Bahkan ada yang duduk, ya. Dia adalah sedang mengekspresikan luapan rasa. Baik, anak-anakku, tadi kita sudah belajar tentang perkembangan tubuh secara vegetatif, alami dan buatan. Jadi apa yang dapat kita simpulkan? Ada yang mau membacakan? Ada yang mau membacakan? Ada? Ya, apa yang kita simpulkan? Nggak ada ternyata. Apa? Tumbuhan yang berkembang biakan, yang berkembang biak dengan vegetatif buatan adalah dengan cara apa saja? Ada tunas, apa lagi? Betul ya. Sedangkan tumbuhan yang berkembang biak dengan vegetatif buatan, contohnya apa? Stek, apa lagi? Batu cangkok, penduduk. Betul. Sudah paham ya? Iya, sudah paham semuanya. Sudah tahu bedanya antara
lagi dengan saya Wahyu Prasetyo, CGP Angkatan 9 Kabupaten Karanganyar. Saya mengajar di SD Negeri 02 Salam. Kali ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi bersama Bu Endang Winasih Sarjana Pendidikan selaku teman sejawat saya di SD Negeri 02 Salam dan juga guru kelas 6. Assalamualaikum Bu Endang. Salam Pak Guru. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, sehat Pak. Baiklah Bu Endang, mohon maaf sudah mengganggu waktu Ibu lagi. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching terkait dengan pasca observasi, di mana kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan pra observasi, kemudian dilanjutkan dengan supervisi akademik. Menurut Bu Endang, refleksi dari pembelajaran yang Bu Endang lakukan bagaimana gitu? Kemarin ketika saya melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang saya rencanakan dengan anak dengan kelas 6 kemarin ya, anak-anak terlihat sangat antusias. Yang awalnya mereka mengantuk, kemudian bisa tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Mereka juga terlihat lebih aktif dan senang dalam belajar. Itu ya Bu. Iya Bu, kemarin saya lihat dari pembelajaran kemarin siswa hampir semua siswa aktif ya Bu. Kemudian apakah kesan Ibu dalam pembelajaran kemarin? Pembelajaran kemarin tentunya bisa terlaksana dengan lancar dan lebih mengenal ke anak, ya Pak. Namun yang namanya pembelajaran pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Apa itu Bu yang Bu Endang temui kekurangan dan kelebihan dari pembelajaran Bu Endang kemarin? Iya Pak. Jadi pembelajaran yang berjalan kurang maksimal ya, karena kemarin waktu sedikit molor dan untuk persiapan memang sedikit ribet, memakan banyak waktu. Tapi di sisi lain kelebihannya anak-anak lebih terlihat aktif dan senang dan juga tujuan pembelajaran tercapai. Kira-kira berapa persen kompetensi yang sudah dicapai? Sekitar 89% yang sudah tercapai. Kalau biasanya itu hanya di bawah 70, sekitar 68%. Sekarang meningkat jadi hampir 90%. Baik Bu Endang, untuk kedepannya apa yang Bu Endang lakukan sebagai tindak lanjut dari pembelajaran ini? Saya akan merancang pembelajaran yang lebih baik lagi, Pak. Pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan dan karakteristik anak-anak. Bagaimana caranya itu Bu? Saya akan membuat perencanaan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE. Jadi pembelajaran yang berdiferensiasi dari satu dengan KSE lagi. Karena saya sudah membuktikan sendiri dengan pembelajaran tersebut, ternyata siswa dapat termotivasi untuk belajar dan hasil belajar siswa juga semakin meningkat. Itu ya. Dari kegiatan pasca observasi ini, apa yang Bu Endang bisa petik? Yang bisa saya petik itu antara lain ketika kelas kita ini bisa aktif dalam pembelajaran, guru juga seharusnya aktif dalam mempersiapkan perencanaan yang terbaik, walaupun itu mungkin repot, ribet dan lain sebagainya. Juga dalam pemilihan model belajar, metode dan alat peraga atau media yang. Jadi guru harus membuat planning sedemikian rupa ya Bu, agar pembelajaran lebih aktif. Jadi kegiatan
supervisi kelas kemarin bisa memberikan manfaat, begitu ya Bu? Iya. Terima kasih Bu Indah atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Ibu lagi, dan mohon maaf jika ada kekurangan dari saya. Semoga Bu Indah selalu sehat dan terus semangat dalam menjalankan tugasnya. Sekian dari kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.